Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mau memberikan respon atau tanggapan secara umum atas pernyataan-pernyataan orang yang muncul di kolom komentar channel ini yang selalu sifatnya negatif atau komentar-komentar miring. Saya tidak menanggapi satu persatu komentar itu, hanya saya memberikan tanggapan atau respon secara umum. Nah, setiap kali saya bicara tentang iman gereja Katolik di channel ini, di sana selalu ada saja muncul komentar-komentar miring atau komentar-komentar negatif bertentangan dengan apa yang ada di dalam gereja Katolik. Ini selalu ada saja. Saya perhatikan di video-video saya itu selalu ada saja di dalam komentar-komentar yang negatif. Dan yang lucunya lagi adalah ketika saya bicara tentang Uskup Bogor, Monsinyur Paskalis Bruno Syukur, yang menolak untuk pengangkatannya sebagai kardinal, di sana muncul sebuah komentar yang menurut saya komentar ini begitu konyol. Komentarnya demikian: "Ya malulah uskup itu, karena imamnya tidak sanggup berdebat dengan Deki." Jadi yang mau dikatakan di sini adalah Uskup Paskalis ini menolak untuk pengangkatannya sebagai seorang kardinal dalam gereja Katolik. Itu dikarenakan Uskup Paskalis itu malu. Malu terhadap atau kepada para imamnya. Kenapa? Karena para imamnya itu tidak sanggup berdebat dengan Deki. Ketika membaca komentar ini saya tertawa terbahak-bahak. Saya merasa lucu dan ini sesuatu yang konyol, geli juga saya rasa dengan komentar ini. Nah, para sahabatku terkasih, komentar ini seperti bahasa seorang anak SD yang sedang rebutan permen karet. Dalam hati saya bertanya, emang siapa? Siapa rupanya Deki itu? Emangnya siapa rupanya Deki itu? Apakah gereja Katolik mengenal Deki itu? Kalau Anda mengenal Deki itu urusan Anda. Anda membangga-banggakan Deki itu urusan Anda. Gereja Katolik tidak pernah mengenal siapa Deki itu. Jadi Anda di sini memberikan komentar yang hanya malu-maluin diri Anda sendiri. Mau ada Deki, mau ada siapapun itu urusan Anda. Gereja Katolik tidak pernah mengenal Deki, mengenal ini, mengenal itu, tidak ada di dalam gereja Katolik. Karena kenapa? Gereja Katolik hanya fokus mau membicarakan tentang ajaran imannya. Jelas ini ya, ini menjadi jelas. Supaya Anda itu paham dan malu. Anda hanya hadir untuk malu-maluin diri Anda sendiri. Nah, sebenarnya Anda itu yang mau ingin selalu berdebat, itu dikarenakan ada di dalam diri Anda itu ada hal yang tidak beres. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri Anda. Maka Anda selalu mengajak berdebat, berdebat, berdebat. Jadi ukuran atau standar kualitasnya Anda itu di berdebatnya itu. Kalau tidak berdebat itu kualitas orangnya kita tidak tahu. Atau rendah kualitas orangnya. Tapi melalui debatlah di sana kualitas orang itu diakui. Ya ampun, begitu rendahnya pemahaman itu. Begitu rendahnya pemahaman itu. Jadi pertama, di dalam diri Anda itu sendiri ada hal yang tidak beres. Yang kedua, di dalam ajaran iman Anda itu juga banyak terdapat hal yang tidak beres. Karena ketidakberesan inilah maka Anda selalu berusaha mencari untuk berdebat. Lihat apa yang ada di dalam gereja Katolik, apa yang terjadi dalam gereja Katolik. Dari dulu hingga saat ini, gereja Katolik tidak pernah mau menentang atau menantang orang untuk berdebat. Dari dulu hingga saat ini, mau bagaimanapun Anda lakukan, atau bagaimanapun caranya, demikian juga dari pihak gereja Katolik sendiri. Gereja Katolik tidak akan pernah mau menantang orang untuk berdebat. Ini tidak pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Disinilah letak kedewasaan iman gereja Katolik itu.
Bahkan tentang hal ini saya pernah katakan dalam konten sebelumnya. Mengapa gereja Katolik itu tidak pernah meladeni orang untuk berdebat? Ada kurang lebih 3 hal penting di sini. Dan di sesi ini saya perlu katakan kembali. Biar Anda itu mencerna, memahaminya. Dan tidak lagi melakukan atau menyampaikan pernyataan-pernyataan yang konyol. Yang hanya memalukan diri Anda sendiri. Pertama, mengapa gereja Katolik tidak pernah mau meladeni orang untuk berdebat? Pertama, iman Katolik itu sendiri sudah utuh di dalam dirinya. Iman Katolik itu sudah utuh. Kalau ajarannya sudah utuh di dalam dirinya, apalagi yang mau diperdebatkan? Kalau Anda tadi kan ajaran iman Anda itu banyak hal yang tidak beres, maka Anda mencari orang untuk berdebat dan berdebat. Gereja Katolik imannya sudah utuh. Kalau sudah utuh, apa lagi yang mau diperdebatkan? Ini kiranya Anda bisa memahami ini dengan baik. Hal kedua, Gereja Katolik berprinsip bahwa agama itu berbeda. Antara agama A dan agama B itu berbeda. Agamanya saja sudah berbeda. Belum lagi ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu. Pasti berbeda, karena agamanya sendiri sudah berbeda. Kalau agama berbeda, ajarannya berbeda, apa yang mau diperdebatkan? Lihat begitu dewasanya pola pikir gereja Katolik. Begitu dewasanya pola pikir gereja Katolik. Maka karena kedewasaan pola pikir dan berimannya, gereja Katolik selalu ingin fokus untuk mengembangkan iman umat di dalam gerejanya dan tidak mau ikut mengurusi atau mencampuri iman agama lain. Anda harus malu dong di sini. Gereja Katolik tidak pernah mau bicara tentang ajaran iman orang lain. Belakangan ini gereja Katolik hadir memberikan tanggapan dan perbandingan-perbandingan keras yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dalam gereja Katolik. Ini diakibatkan oleh beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia hadir menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Gereja Katolik menilai ini sebagai sesuatu yang sudah keterlaluan, maka gereja Katolik memberikan respon atau pembelaan atau klarifikasi terhadap iman kekatolikan, sekaligus mengajarkan inilah sebenarnya iman gereja Katolik. Jadi gereja Katolik itu tidak diam-diam begitu saja kemudian hadir membuat pembelaan, membuat sebuah pengajaran yang tegas keras tentang inilah Katolik ya, jangan macam-macam. Gereja Katolik tidak akan pernah lakukan ini. Gereja Katolik itu hadir karena memberikan respon atau tanggapan terhadap hal-hal yang muncul yang sudah dinilai itu keterlaluan. Nah, kemudian hal yang ketiga, para imam itu belajarnya tinggi-tinggi, ilmunya begitu tinggi, begitu luas ilmunya itu. Kemudian mereka itu menjadi ahli ini dan ahli itu. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan iman umat Katolik. Ini saja tujuannya. Untuk mengembangkan iman umat Katolik, mengembangkan gereja Katolik dalam karya pastoralnya. Dan bukan untuk mengurusi debat, hal yang begitu rendah itu. Masa imam-imam itu belajarnya tinggi-tinggi hanya untuk mengurusi debat? Kok begitu rendah ya? Begitu rendah. Dan seperti itulah Anda berada di tataran itu. Anda sendiri berada di tataran itu. Tataran yang begitu rendah. Kenapa? Karena kualitas seseorang hanya diukur melalui debat. Gereja Katolik tidak akan pernah mau melakukan itu. Karena gereja Katolik sekali lagi fokus dengan ajaran imannya sendiri. Nah, dengan sibuk mengurusi iman Katolik, maka dapat disimpulkan bahwa badan Anda saja yang ada di agama atau di gereja Anda itu. Tapi hati dan pikiran Anda itu ada di gereja Katolik. Kenapa? Anda sibuk selalu memberikan perhatian kepada gereja Katolik. Sibuk mengkritisi ajaran iman gereja Katolik. Sibuk mengkritisi apa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Jadi badan Anda itu yang ada di gereja Anda atau di agama Anda. Tapi hati dan pikiran Anda itu ada di gereja Katolik. Sadarilah itu. Anda harus menyadari ini. Kemudian, dengan sibuk mengurusi iman orang, pertanyaan, kapan waktunya Anda itu bisa mempelajari dan mendalami ajaran iman Anda? Ini sebuah kekonyolan,
Anda sibuk selalu mengurusi iman orang, teristimewa di sini iman gereja Katolik. Jadi kapan waktunya Anda itu mengurusi, mempelajari, mendalami ajaran iman Anda? Ini sesuatu yang konyol, sesuatu yang aneh. Maka wajar saja iman Anda itu tidak beres. Ajaran iman Anda itu sendiri tidak beres. Karena tidak ada waktu Anda itu mendalami ajaran iman Anda. Anda hanya sibuk mengurusi, memberi perhatian, mengkritisi apa yang dilakukan oleh gereja Katolik. Nah, para sahabatku terkasih, kita lihat selanjutnya. Di sini Anda itu terkesan begitu takut ketika gereja Katolik hadir memberi tanggapan atas tuduhan terhadap iman Katolik, lalu memaparkan bagaimana sesungguhnya iman Katolik itu. Jadi di sini terlihat bahwa Anda itu begitu takut, begitu takut. Nah, kenapa Anda itu takut? Karena gereja Katolik itu hadir memberikan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang terjadi atau terhadap gereja Katolik. Lalu gereja Katolik memaparkan inilah ajaran iman kami yang sesungguhnya. Itu yang dilakukan oleh gereja Katolik. Maka di sini kesannya itu Anda itu begitu khawatir. Jangan-jangan ini kekhawatiran dalam diri mereka ini. Jangan-jangan jemaatnya mendengar pemaparan yang dilakukan oleh gereja Katolik, lalu pindah ke Katolik. Inilah kekhawatiran ini. Maka ketika ada hal yang tidak beres, tidak pas, gereja Katolik hadir mengklarifikasi seperti apa yang saya lakukan di channel ini, maka orang hadir di sana nimbrung untuk memberikan komentar-komentar negatif. Supaya apa? Jangan sempat jemaatnya itu mendengarkan apa yang dibahas, kemudian jemaatnya itu akhirnya berpikir, oh inilah sebenarnya ajaran yang saya cari dalam hidup saya. Nah, akhirnya apa? Beramai-ramai orang meninggalkan agama sebelumnya atau gereja sebelumnya dan masuk menjadi warga gereja Katolik. Inilah yang dikhawatirkan oleh mereka-mereka ini. Jadi di sini gaya mereka itu seperti gaya seorang marketing. Seperti gaya seorang marketing. Sangat disayangkan ya. Bergaya seperti seorang marketing di dalam gereja. Atau mungkin di sana seperti itu ya yang selama ini ditunjukkan atau dipraktekkan. Mungkin seperti itu yang dipraktekkan dengan gaya marketing ini untuk menjadi atau merekrut jemaat sebanyak mungkin. Mungkin gaya marketing ini yang dipakai. Maka ketika gereja Katolik hadir mengklarifikasi ajaran imannya, mereka nimbrung di sana memberikan komentar-komentar yang negatif. Seolah-olah bersaing antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Bro, gereja Katolik dari dulu tidak akan pernah berusaha untuk merekrut orang. Itu Anda harus sadari, Anda harus paham dengan baik. Gereja Katolik tidak pernah melakukan sebuah metode untuk merekrut orang masuk menjadi warga gereja Katolik. Bahkan saya pernah jelaskan dalam konten sebelumnya, menjadi warga gereja Katolik itu bukan asal-asalan, bukan sembarangan, bukan gampangan. Prosesnya itu begitu panjang. Dan dari proses inilah kita dapat mengetahui orang itu layak untuk diterima menjadi warga gereja Katolik atau tidak. Ini Anda harus sadari dengan baik. Jadi Anda tidak usah bersikap seperti seorang marketing dalam gereja. Tidak usah Anda mempraktikkan ini. Tapi jujur ya, saya secara pribadi, saya bangga dan bersyukur atas apa yang Anda lakukan. Secara pribadi saya bangga, saya bersyukur atas apa yang Anda lakukan. Karena dengan yang Anda lakukan ini, secara tidak langsung Anda itu ikut belajar tentang iman gereja Katolik. Secara tidak langsung Anda itu ikut belajar tentang iman gereja Katolik. Jadi Anda itu tahu persis kebenaran-kebenaran yang ada di dalam gereja Katolik. Karena Anda tahu kebenaran-kebenaran itu, Anda berusaha untuk menyangkalnya dengan komentar-komentar yang bertentangan. Sama seperti tentang uskup tadi itu. Itu komentar anak SD yang sedang rebutan permen karet. Maka di layar utama saya buat judul di sana adalah badannya itu ada di gerejanya,
tapi hati dan pikirannya itu ada di gereja Katolik. Kenapa? Karena seperti ini modelnya. Ikut nimbrung memberikan komentar-komentar yang tidak bertanggung jawab. Komentar-komentar seperti anak SD, seolah-olah di sana mau mengibuli orang. Seolah-olah mau mengibuli orang. Nah, maka kita sampai pada beberapa kesimpulan. Pertama, Anda seperti itu wajar-wajar saja. Saya akhirnya memaklumi setelah saya mensyukuri bahwa apa yang Anda lakukan itu baik. Saya harus bersyukur dengan itu. Kenapa? Karena dengan Anda melakukan itu, Anda secara tidak langsung belajar tentang iman kekatolikan. Maka di sini sampai pada kesimpulan, pertama, Anda seperti itu wajar-wajar saja. Karena apa? Anda kan baru muncul di abad ke-16. Anda baru muncul di abad ke-16. Baru hari-hari kemarin kok abad ke-16 itu. Sementara ajaran gereja Katolik memang sejak awal seperti ini adanya. Seperti ini adanya. Jadi kalau Anda bersikap seperti itu, mencoba menjatuhkan gereja Katolik, padahal gereja Katolik tidak pernah mau mencampuri urusan agamamu, urusan gerejamu. Gereja Katolik tidak akan pernah mau melakukan itu. Gereja Katolik fokus dengan imannya. Jadi Anda melakukan ini wajar-wajar saja karena Anda baru muncul di abad ke-16 kemarin. Sementara gereja Katolik imannya itu sejak awal seperti ini adanya. Sudah seperti ini adanya. Yang kedua, Anda tidak usah malu-malu mengakui iman kekatolikan. Tidak usah malu-malu. Kalau memang seperti itu benar adanya, katakan seperti itu benar adanya. Sudah banyak kok dari luar sana, luar gereja Katolik, dari gereja-gereja lain sudah mengakui kok bagaimana struktur iman gereja Katolik itu. Bahwa ajaran iman gereja Katolik itu terstruktur dengan baik. Tidak bisa diotak-atik dengan sembarangan, dengan sesuka hati. Sudah banyak kok yang mengakui itu. Tinggal Anda-Anda saja yang belum. Maka tidak usah malu untuk mengakui ajaran iman gereja Katolik. Di sanalah kebenaran-kebenaran itu ada. Katolik itu tidak pernah meniru-niru sesuatu dari ajaran iman orang lain. Ini jelas. Gereja Katolik tidak pernah meniru-niru ajaran atau ajaran-ajaran iman dari agama-agama lain. Itu tidak pernah dilakukan oleh gereja Katolik. Tapi Anda sudah banyak meniru-niru praktek iman gereja Katolik. Anda sudah banyak meniru itu. Entah itu dari segi pakaian untuk urusan liturgi di gereja, maupun dalam perayaan-perayaan gereja. Ini sudah jelas, sudah banyak yang terlihat terungkap di sana. Jadi Anda itu sudah banyak meniru praktik-praktik yang ada di dalam gereja Katolik. Maka tidak usah Anda malu-malu untuk mengakui kebenaran yang ada di dalam gereja Katolik. Demikianlah para sahabatku terkasih, sedikit ulasan tentang hal ini. Terlebih menanggapi pernyataan-pernyataan orang yang bersifat negatif di kolom komentar pada channel ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.